Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alji Production. Gadis Bangladesh mungkin merupakan wanita pertama dengan sindrom manusia pohon. Sindrom manusia pohon telah dikenal untuk menimpa hanya segelintir orang di seluruh dunia. Semuanya adalah laki-laki. Tapi sekarang dokter takut penyakit langka telah menemukan korban perempuan yang pertama. Ketika kutil seperti kayu mulai muncul di wajah gadis itu 4 bulan yang lalu, sang ayah tidak terlalu khawatir. Tapi pertumbuhan segera memburuk, menyebar cepat di hidung, telinga, dan dagu. Ayah si anak perempuan adalah buruh miskin dari sebuah desa di Bangladesh Utara. Tetapi ia begitu khawatir, ia membawa putrinya ke ibu kota Dhaka untuk pengobatan. Dokter menduga gadis muda memiliki penyakit manusia pohon, tetapi masih melaksanakan tes untuk mengkonfirmasi. Gadis telah dibawa ke rumah sakit yang sama yang telah menyediakan pengobatan untuk pria malang ini, dikenal sebagai pria pohon Bangladesh. Pria pohon bertahan dengan 5 kg pertumbuhan seperti kayu pada tangan dan kakinya sebelum menerima beberapa operasi selama lebih dari 1 tahun agar semuanya dapat dihilangkan. Dokter penuh harapan bahwa gadis hanya memiliki bentuk ringan dari penyakit tersebut yang dapat mereka hilangkan dengan 1 kali operasi. Anda masih ingat dengan Dede Koswara, pria asal Ciamplas, Bandung yang dijuluki manusia akar? Kini kembali harus masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Penyebabnya karena kutil di sekujur tubuh Dede kembali bertambah dan membesar. Dede Koswara harus kembali dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung karena kutil di sekujur tubuhnya kian membesar dan menebal. Padahal Dede sudah berkali-kali menjalani operasi pengangkatan sebagian kutil di tubuhnya, terutama pada tangan dan kakinya 2008 lalu. Setelah sempat beraktivitas kembali menggunakan tangan dan kakinya, kutil itu justru kembali tumbuh. Ukurannya kini hampir sama dengan kutil saat ia dulu datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin pada 2008. Menurut tim dokter yang menanganinya, penyakit yang dialami Dede disebabkan karena virus human papilloma tipe 2. Karena daya kekebalan tubuh Dede menurun, maka virus itu kembali menyerang. Nah, hanya memang pada pasien ini dia terdapat satu imunodefisiensi. Jadi kemampuan tubuh untuk menghasilkan sistem imun, khususnya imunitas seluler itu menurun. Sebelumnya tahun 2008, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan media sosial Dede manusia akar. Penyakit yang dialami Dede tergolong aneh sebab sekujur tubuhnya dipenuhi kutil. Tak hanya itu, jari, tangan, dan kakinya juga tak terlihat sebab tertutup kutil yang menyerupai akar. Untuk menghilangkan kutil itu, Dede menjalani operasi lebih dari 14 kali. Kutil yang berhasil diangkat beratnya mencapai 2 kg. Prihadi Saroso, MNC Media, Bandung, Jawa Barat. Sulami 35 tahun hanya bisa terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Meski masih bisa bicara dan menggerakkan jemarinya, sekujur tubuh kaku tidak bisa digerakkan. Untuk berdiri atau berjalan, dia harus dibantu orang lain. Penyakit ini diderita sejak usia 10 tahun. Awalnya ada benjolan di leher belakang, hingga akhirnya menjalar sampai tulang belakang dan beberapa bagian tubuh mengalami kelumpuhan secara bertahap. Usia berapa waktu itu? Kelas berapa itu? Kelas 3, 4. Kelas 4 SD? Ya. Terus yang dirasakan apa waktu itu? Ya sakit, ya kayak nyeri. Terus itu nggak bisa berjalan? Anggota badannya satu-satu, nggak langsung tapi satu-satu kaku. Sulami punya seorang saudara kembar yang memiliki penyakit yang sama bernama Paniem. Namun sayangnya saudaranya sudah meninggal sejak 2012 lalu. Kalau mandi? Mandi pakai selam. Pakai selam. Terus ketika bangunin itu? Dari tempat tidur itu siapa itu? Ya kadang orang-orang sini suka bantuin juga. Soalnya kan udah tua, nggak muat. Hidup di tengah kesederhanaan bersama neneknya, dirinya kini mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa raskin serta program kesehatan. Selain itu, pihak desa setempat juga ikut membantu untuk selalu melihat kondisi keluarga.
dan di sekeliling khususnya Duku Sidoarjo Wetan juga ikut berpartisipasi dalam melihat kondisinya Mbak Ginum sama cucu-cucunya. Dengan keterbatasannya tersebut, Sulami memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan membuat kerajinan tangan seperti pita, gelang, dompet, dan sebagainya. Hasil kerajinan tangan dibuat untuk diberikan pada orang yang menjenguknya sebagai oleh-oleh. Susilo Mintarjo, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Dede, seorang nelayan mengalami luka gores saat masih remaja. Anehnya, setelah itu beberapa bagian tubuhnya ditumbuhi sejenis kutil menyerupai akar pohon. Kondisi Dede sungguh sangat mencengangkan para ahli medis ketika melihat kutil-kutil seperti akar pohon tumbuh di lengan dan kakinya. Menurutnya, keadaan bagian tubuhnya itu mulai terjadi perubahan setelah lututnya tergores semasa remaja dulu. Karena kelainan pertumbuhan fisik, Dede tidak mampu menjalani tugas-tugas seharian. Tragisnya, dalam kondisi miskin karena tak bisa bekerja dengan baik, ia ditinggalkan istrinya. Dede lalu terpaksa membesarkan dua anaknya yang kini berusia belasan tahun. Saya hanya bisa pasrah dengan takdir ini. Apalagi para dokter yang memeriksa saya tidak sanggup mengobati penyakit saya, katanya. Untuk menafkahi keluarganya, dia bergabung dengan hiburan keliling pertunjukan mengerikan bersama para penyandang penyakit aneh lainnya. Namun, kepasrahan hatinya itu ternyata berbuah pengharapan bagi kesembuhan penyakitnya. Seorang pakar dermatologi asal Amerika yang terbang menuju tempat tinggal Dede di selatan Jakarta mengungkapkan telah mengidentifikasi penyakitnya. Masalah yang dialami Dede, menurut Gaspari, ia hanya memiliki sifat genetik yang angka sehingga menghalangi sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, virus tersebut menguasai mesin seluler sel-sel kulitnya sehingga terbentuklah kutil-kutil aneh dalam jumlah besar yang tumbuh seperti pohon di tangan dan kakinya. Di luar dari penyakit anehnya, Dede menjalani kehidupannya dengan sehat, tidak seperti penderita lain yang mengalami gangguan dengan sistem kekebalan tubuh dan baik orang tuanya maupun saudara-saudaranya tidak ada seorang pun yang menderita kelainan seperti itu. Kondisi seperti dia ini diperkirakan kurang dari 1 dalam 1.000.000 orang, ujar Gaspari. Dia tidak akan memiliki tubuh yang normal dan sempurna, tapi setidaknya ukuran kutil di tubuhnya bisa berkurang dan dia bisa menggunakan tangannya. Selang 3 hingga 6 bulan, kutil-kutil tersebut akan menjadi kecil dan jumlahnya kian berkurang. Dia akan menjalani kehidupannya lebih normal lagi, jelas Gaspari. Dokter Gaspari berharap dia bisa mendapatkan obat-obatan gratis dari sejumlah perusahaan farmasi. Obat-obatan tersebut akan diurus sejumlah dokter Indonesia di bawah pengawasannya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap penyakit langka Dede, dokter ini berniat akan membawanya ke Amerika, namun terganjal hambatan birokrasi dan finansial. Staf kesehatan di Bangladesh berkata mereka telah melakukan operasi pertama pada pria muda yang menderita sakit yang membuat pertumbuhan seperti kulit pohon pada tubuhnya. Menurut media lokal, Abul Bajandar, 26 tahun, menderita penyakit kulit langka yang disebut epidermodysplasia verruciformis yang juga dikenal sebagai penyakit manusia pohon karena kutil yang tumbuh di anggota tubuh menyerupai cabang pohon. Bajandar masuk ke rumah sakit Dhaka bulan Januari dan tangan kanannya dioperasi duluan yang dikatakan oleh dokter dapat mencapai puluhan operasi. Kami mendapatkan pasien dari Khulna, Bangladesh Utara. Dia miskin,
Dia datang ke rumah sakit kami dan kami telah membuat papan medis. We operated on him. Kami telah mengoperasinya sekali dan kami mungkin akan melakukan lebih dari 10 atau 12 kali operasi. Saat ini kami mengirim jaringan, kuman dan darah ke Amerika untuk didiagnosa dan menunggu hasilnya. Blood to America for some sort of make the diagnosis. Tujuan akhir kami adalah mengoperasi kedua tangan dan menghentikan penyakitnya. Operate both hand and to stop the recurrence of the disease. Media lokal melaporkan bahwa Bajandar yang tidak mampu menggunakan tangannya dioperasi selama 3 jam oleh 9 dokter. Bajandar merupakan orang keempat di dunia yang menderita penyakit pohon ini.